Peranan manajer gudang. Saat ini kita mau melihat tugas dari manajer gudang. Tugas manajer itu sendiri adalah menyediakan lingkungan tempat individu termotivasi secara internal untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin dalam semangat yang terbaik untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Manajer gudang saat ini tidak perlu berkeliling di gudang, namun sudah menggunakan PDA ataupun personal digital assistant. Dan saat ini manajer gudang lebih sering memecahkan angka biaya dan produktivitas. Manajer gudang harus sadar akan tugas dan tanggung jawab dan merupakan orang yang tepat di bidangnya. Berikut ini merupakan deskripsi pekerjaan dan akuntabilitas inti dari manajer gudang, yaitu yang pertama, menyediakan gudang yang responsif dan biayanya efektif yang selaras dengan kebutuhan masa kini dan jangka panjang dari strategi bisnis global. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan tim gudang. Yang ketiga, memastikan bahwa gudang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan volume bisnis. Yang keempat, menggerakkan perbaikan berkesinambungan dalam operasional berbiaya efisien. Kemudian selanjutnya, menentukan visi jangka panjang gudang yang selaras dengan rencana strategis dan memastikan bahwa kebutuhan volume dan kebutuhan pelayanan konsumen di masa depan dapat terpenuhi. Yang berikutnya, menjaga aset manusia dan aset fisik yang dipekerjakan di gudang. Kemudian, mengelola proyek dan memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru. Lalu mempertahankan hubungan yang kuat dengan pemasok, dan yang terakhir mengembangkan dan mengelola hubungan industrial dengan lingkungan gudang. Pada segmen kali ini kita akan membahas kebutuhan manajer dalam kemampuan. Manajer gudang membutuhkan kemampuan yang pertama, mengembangkan dan mempertahankan tim kerja yang produktif dengan menciptakan program-program perekrutan, pelatihan, dan pengembangan profesi. Yang kedua, manajer membutuhkan kemampuan dalam mencocokkan keahlian dan latar belakang pegawai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga, manajer gudang membutuhkan kemampuan dalam menerapkan komunikasi yang jelas dan teknik-teknik memotivasi, menciptakan program-program untuk mensupervisi, konseling, dan yang berkaitan dengan disiplin. Dan yang terakhir, manajer membutuhkan kemampuan dalam mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja yang sesuai untuk merekomendasikan promosi, kenaikan gaji, dan pemberhentian. Berikut terdapat 6 prinsip dasar manajemen gudang, yaitu yang pertama, akurasi, yang kedua, kontrol biaya, yang ketiga, kebersihan, yang keempat, efisiensi, yang kelima, keselamatan, dan yang terakhir, keamanan. Manajer gudang diharapkan mengenali dan menyeimbangkan bentuk-bentuk tarik ulur di dalam gudang dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah aliran barang versus menurunkan biaya tenaga kerja. Yang kedua, kepadatan penyimpanan versus kecepatan penarikan palet. Yang ketiga, proses manual versus proses otomatis. Yang keempat, biaya menahan inventory versus biaya kehabisan stok. Dan yang kelima, kecepatan versus keselamatan. Berikut ini adalah tantangan dari manajer gudang. Yang pertama, yaitu tekanan untuk menurunkan biaya operasional di gudang. Bagaimana manajer gudang dapat menurunkan biaya-biaya operasional yang ada di dalam gudang. Yang kedua, yaitu bagaimana manajer gudang dapat mencapai pesanan yang sempurna untuk mencapai target-target pesanan. Yang ketiga, yaitu bagaimana manajer gudang dapat membuat waktu tunggu pesanan yang lebih pendek namun tetap memenuhi ketersediaan stok. Yang keempat, yaitu manajer gudang dapat mengatur pengantaran melalui banyak jalur. Yang kelima, yaitu manajer gudang dapat membuat pesanan yang lebih sedikit tapi lebih sering. Selanjutnya, manajer gudang dalam menghadapi fluktuasi permintaan yang lebih besar. Selanjutnya, manajer gudang dalam meningkatkan unit penyimpanan stok atau stock keeping unit (SKU). Kemudian, manajer gudang dalam menghitung biaya ketersediaan tenaga kerja. Kemudian,
manajer gudang dalam menghadapi isu-isu lingkungan, dan yang terakhir adalah manajer gudang dalam transfer data dan informasi agar tetap aman. Sekarang kita masuk ke segmen gudang ramping. Gudang ramping ini merupakan salah satu cara menghadapi tantangan-tantangan yang sudah diinfokan sebelumnya. Ide di balik gudang ramping ini adalah menghilangkan aktivitas-aktivitas apapun yang menggunakan sumber daya tetapi tidak menciptakan nilai tambah apapun. Sebagai contoh, yang pertama, palet setengah tinggi dan seperempat tinggi dalam memenuhi ruangan di lokasi setinggi 2 meter. Sehingga dalam pergudangan ramping di mana hal ini dapat diubah. Kemudian yang kedua, palet-palet tersebut dikonsolidasikan. Kemudian, manajer gudang dapat membuang ataupun mendaur ulang stok yang sudah usang. Terdapat lebih dari 10% stok yang sudah usang di dalam gudang. Gole menyampaikan, terdapat 7 pemborosan yang perlu dibuang oleh manajemen gudang ramping. Sebagai contoh, yang pertama yaitu transportasi, yaitu mengemudikan forklift kosong. Yang kedua yaitu dalam kesalahan, seperti halnya waktu dihabiskan untuk memperbaiki kesalahan seperti salah pengambilan. Yang ketiga dalam hal inventory, contohnya macet pada area penerimaan dan pengeluaran barang. Yang keempat yaitu dalam hal gerakan, contohnya menyela pergerakan barang seperti menggelar produk sebelum menempatkannya. Yang kelima yaitu waktu tunggu, seperti halnya kemacetan di lokasi pengambilan. Yang keenam, kelebihan produksi seperti menahan terlalu banyak inventory. Dan yang terakhir yaitu terlalu banyak proses. Contohnya melakukan langkah-langkah yang tidak perlu seperti melabeli dan mengecek. Pemborosan lainnya dapat berupa mengabaikan kreativitas dan pengetahuan karyawan. Pemikiran perampingan gudang berkutat pada operasional yang bersih dan efisien dan menghilangkan proses yang tidak memberi nilai tambah. Waktu tunggu adalah salah satu pemborosan yang paling mahal. Berikut adalah konsep 5S yang mendasari pemikiran perampingan gudang. Yang pertama itu sort atau seri atau clear out yang berkonsentrasi pada menghilangkan barang-barang yang tidak diperlukan dari area kerja. Kemudian yang kedua straighten or seton or configure yaitu berfokus pada efisien dan penempatan barang yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu sign or say so or clean yaitu membersihkan area barang-barang yang tidak perlu. Kemudian yang keempat yaitu standardize or seiketsu or conform yaitu menciptakan standar untuk setiap area kerja. Dan yang kelima yaitu sustain atau shitsuke ataupun custom, memastikan perbaikan berkelanjutan. Di seluruh industri, perusahaan menghadapi tantangan manajemen manusia ataupun tenaga kerja. Berikut ini yang merupakan menjadi tantangan manajer dalam manajemen tenaga kerja ataupun manajemen manusia. Yang pertama adalah mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan supervisor yang baik. Yang kedua, mempertahankan dan menarik karyawan baru. Yang ketiga, tenaga kerja yang menua dan terus berubah, termasuk memasukkan staf yang asing. Berikutnya, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Selanjutnya, kebutuhan menyediakan kondisi kerja yang aman dan nyaman. Selanjutnya, manajer gudang dalam negosiasi kontrak kerja. Selanjutnya, manajer gudang dalam kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan kesehatan serta keselamatan kerja karyawan. Dan yang terakhir adalah dalam mendisiplinkan karyawan. Berikut juga ditampilkan sifat kritis yang harus dimiliki oleh manajer gudang. Yang pertama, keterampilan dalam komunikasi yang baik. Yang kedua, kemampuan untuk mendelegasikan secara efektif. Yang ketiga, keterampilan dalam memotivasi karyawan. Yang keempat, keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam gudang. Yang kelima, fleksibilitas. Berikutnya, pengetahuan komprehensif tentang proses dan prosedur perusahaan. Selanjutnya, kemampuan untuk melatih orang lain. Kemudian, berorientasi pada pelanggan. Dan yang terakhir adalah kemampuan kerja sama tim. Undang-undang yang mencakup jam kerja di gudang dapat berbeda-beda antar negara.
Jam operasional gudang akan sangat bergantung pada kebutuhan konsumen dan pengeluaran barang. Sistem 3 shift klasik masih digunakan secara luas hingga saat ini. Pola ini bekerja 8 jam per hari dengan cakupan 24 jam. Berikut contoh polanya. Yang pertama adalah pukul 6 hingga pukul 14. Untuk yang kedua yaitu pukul 14 hingga pukul 22. Dan yang ketiga adalah pukul 22 hingga pukul 6. Selanjutnya kita masuk ke segmen audit gudang. Audit harus dilakukan oleh pihak independen, baik dari dalam perusahaan ataupun konsultan luar. Tujuan audit harus dijelaskan kepada staf dan jangka waktu yang disepakati untuk jadwal perbaikan. Hasil perlu dibagikan kepada seluruh staf dan staf perlu mengambil alih hasil dan perbaikan yang dibutuhkan. Audit yang berkaitan dengan proses internal didasarkan pada apa yang dilihat sebagai praktik terbaik di gudang. Akhirnya kita masuk pada segmen terakhir, di mana di sini terdapat daftar standar kualitas yang dianggap perlu oleh manajer gudang ataupun berguna bagi operasionalnya. Berikut standar-standar yang diperlukan. Yang pertama yaitu ISO 9001, merupakan standar persyaratan untuk mengevaluasi sistem manajemen kualitas. Yang kedua yaitu ISO 14001, merupakan standar persyaratan yang mendefinisikan dan memastikan kontrol-kontrol untuk mengurangi dampak perusahaan terhadap lingkungan. Kemudian ISO 5001 merupakan standar persyaratan yang berhubungan dengan dampak energi atas operasional gudang. Kemudian OSAS yaitu standar persyaratan untuk mengevaluasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir yaitu ISO 27001 merupakan standar persyaratan yang berhubungan dengan seluruh aspek keamanan informasi. Terima kasih telah menyaksikan video yang memaparkan mengenai peranan manajer gudang.